Aku berdiri gemetar di depan sebuah gedung mewah, menatap papan bunga ucapan selamat atas pernikahan suamiku dengan wanita lain yang baru saja berlangsung beberapa menit lalu. Namun, saat aku berteriak bahwa aku adalah istrinya, petugas justru menunjukkan data negara yang menyatakan suamiku masih lajang dan aku sama sekali tidak pernah terdaftar sebagai siapapun di hidupnya. Bagaimana mungkin 7 tahun pernikahan dan seorang anak bisa dihapus secara hukum hanya dalam semalam? Dan siapa sebenarnya pria yang selama ini tidur di sampingku? Sebelum aku lanjut ceritanya, jangan lupa subscribe channel ini dan komen dari daerah mana kalian mendengarkan cerita ini. Like dan share juga ya. Matahari pagi itu baru saja merangkak naik, menyisipkan cahaya keemasan di antara sela-sela gorden ruang tamu yang sudah mulai memudar warnanya. Aku, Astri, sedang sibuk di dapur, menyiapkan sarapan sederhana untuk putri kecilku, Bella. Aroma nasi goreng mentega memenuhi ruangan. Namun entah mengapa, hatiku merasa hampa. Sudah hampir 1 bulan yoga, suamiku, bekerja di luar kota. Katanya, ada proyek besar di sebuah perusahaan besar yang menuntut dedikasi penuh darinya. Mama, kapan papa pulang? Suara cadel Bella memecah lamunanku. Ia duduk di kursi makan sambil memeluk boneka beruang lusuh kesayangannya. Aku tersenyum. Meski senyum itu tidak sampai ke mataku. Aku menghampirinya dan mengusap rambutnya yang lembut. Sabar ya sayang, papa sedang bekerja keras cari uang untuk beli mainan baru buat Bella. Nanti kalau sudah selesai, papa pasti pulang. Kalimat itu sudah seperti rekaman rusak yang kuputar. Setiap hari, aku sendiri pun merindukannya. 7 tahun pernikahan kami bukanlah waktu yang singkat. Kami membangun semuanya dari nol. Dari saat Yoga hanya seorang karyawan kontrak, hingga sekarang ia dipercaya menangani proyek di luar kota. Aku selalu mendukungnya. Termasuk saat ia mengatakan bahwa gaji di luar kota jauh lebih besar dan bisa menjamin masa depan kami. Suara deru mesin mobil yang sangat kukenal terdengar berhenti di depan pagar. Jantungku berdegup kencang. Apakah itu dia? Tanpa berpikir panjang, aku berlari menuju pintu depan dengan tangan yang masih sedikit basah karena cucian piring. Mas, Yoga, teriakku kegirangan saat melihat sosok tinggi tegap itu turun dari mobil. Namun Aida yang aneh, Yoga tidak langsung berlari memelukku seperti biasanya. Wajahnya tampak tegang. Garis-garis kelelahan terlihat jelas di dahinya, dan matanya tidak memancarkan kerinduan yang sama dengan yang kurasakan. Ia hanya mengangguk kecil, lalu berjalan masuk ke dalam rumah dengan langkah yang terburu-buru. Mas, kok tidak bileng-bileng kalau mau pulang? Aku belum masak makanan kesukaanmu, ucapku sambil membuntutinya masuk. Aku tidak lama, Astri. Aku hanya mampir sebentar, jawabnya dingin, tanpa menoleh. Ia langsung menuju kamar utama dan mulai menggeledah laci lemari kayu, tempat kami menyimpan dokumen-dokumen penting. Aku terpaku di ambang pintu kamar. Ada apa, Mas? Kenapa terburu-buru sekali? Kamu bahkan belum menyapa Bella. Yoga berhenti sejenak. Ia menghela napas panjang seolah-olah pertanyaanku adalah beban berat baginya. Kantor pusat butuh dokumen asli untuk urusan administrasi kenaikan pangkat dan asuransi kesehatan keluarga. Aku butuh kartu keluarga dan buku nikah kita sekarang juga. Cepat carikan. Astri, aku harus mengejar penerbangan siang ini. Parasanko. Mulai tidak enak. Kenaikan pangkat, bukankah bulan lalu baru saja diurus? Dan kenapa harus dokumen yang asli, Mas? Biasanya fotokopi legalisir saja sudah cukup. Yoga berbolik, menatapku dengan tatapan yang tajam. Sesuatu yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Astri, tolong jangan banyak tanya. Kamu tidak mengerti urusan birokrasi di perseroan terbatas tempatku bekerja sekarang. Semuanya jadi lebih ketat. Aku melakukan ini semua demi kamu dan Bella. Mana dokumennya? Aku terdiam. Nada bicaranya yang meninggi membuat nyaliku menciut. Dengan tangan gemetar, aku membuka laci paling bawah dan mengambil map biru berisi dokumen-dokumen yang ia minta. Saat aku menyerahkannya, jari-jariku sempat bersentuhan dengan tangannya. Dingin. Rasanya seperti menyentuh orang asing. Ini, Mas. Tapi tolong dijaga baik-baik. Itu dokumen sangat penting. Pesanku lirih.
Ia menyambar map itu tanpa kata terima kasih. Ia bahkan tidak melihat isinya lagi. Seolah-olah ia sudah tahu persis apa yang ia cari. Saat ia hendak keluar, Bella berlari dari arah meja makan dan memeluk kaki ayahnya. "Papa, Bella kangen," teriaknya ceria. Yoga sempat mematung. Ada kilatan rasa bersalah yang melintas di matanya selama 1 detik. Sebelum akhirnya, ia melepaskan pelukan Bella dengan lembut, namun tegas. "Papa sibuk. Bella, main sama mama dulu ya." Papa harus pergi lagi. Tapi papa baru sebentar. Tangis Bella mulai pecah. Yoga mengabaikan tangisan putrinya. Ia melangkah keluar rumah dengan langkah lebar, masuk ke dalam mobil, dan segera memacu. Kendaraannya pergi. Debu jalanan beterbangan, meninggalkan aku dan Bella yang berdiri mematung di teras rumah. Aku memeluk Bella erat-erat, mencoba menenangkannya, meskipun hatiku sendiri sedang bergemuruh. Ada sesuatu yang mengganjal di benakku. Mengapa ia begitu panik? Mengapa ia membutuhkan buku nikah asli untuk urusan kenaikan pangkat? Dan yang paling mencurigakan, mengapa ia tidak mau menatap mataku lebih dari 2 detik? Pikiran-pikiran buruk mulai bermunculan seperti jamur di musim hujan. Aku teringat beberapa malam terakhir saat aku meneleponnya. Suaranya terdengar jauh, dan ia seringkali mematikan telepon dengan alasan sedang rapat atau sedang berada di area yang susah sinyal. Aku kembali masuk ke dalam kamar, duduk di pinggir tempat tidur yang terasa sangat luas dan dingin. Aku menatap laci yang tadi digeledah Yoga. Saat itulah, aku menyadari sesuatu. Di sadet loce, ada sebuah nota kecil yang terjatuh dari sakunya tadi. Aku mengambilnya dengan rasa ingin tahu yang membuncah. Nota itu berasal dari sebuah toko perhiasan mewah di pusat kota, tertanggal 3 hari yang lalu. Di sana tertera pembelian sepasang cincin emas dengan ukiran nama yang tidak bisa kubaca jelas karena tinta yang sedikit kabur. Namun, satu hal yang pasti, nama yang tertera di sana bukan namaku. Duniaku serasa runtuh seketika. Tanganku terasa lemas hingga nota itu jatuh ke lantai. Apakah ini alasan sebenarnya ia meminta buku nikah? Bukan untuk asuransi, melainkan untuk sesuatu yang jauh lebih gelap. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menguasai diri. Aku tidak boleh hancur sekarang. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jika Yoga pikir aku adalah istri yang bisa dibodohi dengan mudah, dia salah besar. 7 tahun pengabdianku tidak akan kubiarkan hancur begitu saja, tanpa perlawanan. "Mas Yoga, apa yang sedang kamu sembunyikan?" bisikku pada kesunyian ruangan. Mulai detik ini, ketenangan di rumah ini telah hilang. Aku akan mencari tahu kemana perginya kartu keluarga dan buku nikah itu. Dan siapa sebenarnya wanita yang namanya terukir di cincin itu. Perjalanan ini mungkin akan menyakitkan, tapi aku lebih baik hancur karena kebenaran daripada hidup dalam kebohongan yang manis. Malam itu aku tidak bisa tidur. Bayangan nota toko perhiasan itu terus menari-nari di pelupuk mataku, menciptakan rasa sesak yang menghimpit dada. Setiap kali aku memejamkan mata, aku membayangkan Yoga sedang tersenyum bukan padaku, melainkan pada wanita lain, sambil menyematkan cincin emas itu. Pagi harinya, dengan sisa keberanian yang kukumpulkan, aku memutuskan untuk menemui Ibu Esti, ibu mertuaku. Selama ini, Ibu Esti adalah sosok yang sangat dekat dengan Yoga. Meskipun hubungan kami sebagai mertua dan menantu seringkali terasa hambar dan penuh jarak. Aku berharap, mungkin ibu tahu sesuatu tentang proyek kenaikan pangkat Yang Mendodik itu. Aku menggandeng tangan Bella, menyusuri jalan menuju rumah ibu mertuaku, yang hanya berjarak beberapa blok dari rumah kami. Namun, langkahku terhenti tepat di depan pagar besi bercat hitam, yang biasanya selalu terbuka sedikit. Di sana, tergantung sebuah papan kayu bertuliskan, "Rumah ini dijual atau disewakan," lengkap dengan nomor telepon, agen properti, centangku mensilos. "Apaan ini?" bisikku lirih. Aku mencoba memutar gagang pintu pagar, namun terkunci rapat. Halaman yang biasanya rapi, kini mulai ditumbuhi rumput liar yang mencuat di sela-sela lantai semen. Aku mengetuk pintu rumah dengan keras, memanggil nama ibu mertuaku berkali-kali. Namun hanya kesunyian yang menjawab. Seorang tetangga sebelah, Bu RT, keluar dari rumahnya, sambil menatapku dengan tatapan iba. "Mencari Ibu Esti ya?"
Mbak Astri, tanya Bu RT. Iya Bu, ini kenapa ada papan dijual? Ibu Esti kemana? Tanyaku dengan suara gemetar. Bu Arti tempok ragu, sejenak sebelum menjawab. Loh, bukannya Mbak Astri sudah tahu? 3 hari yang lalu, Ibu Esti sudah pindahan. Semua barang-barangnya diangkut menggunakan truk besar. Katanya, mau ikut yoga pindah keluar kota secara permanen. Saya pikir, Mbak Astri dan Bella akan menyusul dalam waktu dekat. Duniaku serasa berputar. Ibu mertuaku pindah, dan yoga sama sekali tidak memberitahuku mengapa mereka merahasiakan kepindahan ini dariku. Mengapa yoga mengambil kartu keluarga dan buku nikah asli kemarin. Semuanya mulai terasa seperti sebuah konspirasi yang terencana dengan sangat rapi untuk menyingkirkanku. Terima kasih Bu RT, ucapku singkat. Aku segera menggendong Bella dan berjalan pulang dengan langkah cepat. Air mata mulai membasahi pipiku. Namun aku segera menghapusnya. Aku tidak boleh terlihat lemah di depan Bella. Sampai di rumah, aku langsung masuk ke kamar dan mengemas beberapa pakaian ke dalam tas besar. Aku tidak bisa hanya diam menunggu di sini, seperti orang bodoh. Aku harus menyusul ke kota tempat yoga bekerja. Aku tahu alamat kantor perseroan terbatas, tempat yoga bekerja karena ia pernah mengirimkan kartu nama kantornya beberapa bulan lalu. Aku akan mencari jawaban di sana. Perjalanan menuju kota memakan waktu hampir 5 jam, menggunakan bus antar kota. Bella tertidur lelap di bahuku. Sementara pikiranku melayang jauh ke masa depan, yang kini terasa sangat buram. Sesampainya di terminal kota, aku segera memesan taksi daring, menuju gedung perkantoran tinggi di pusat bisnis. Gedung itu tampak megah, dengan dinding kaca yang memantulkan cahaya matahari sore. Dengan langkah ragu, aku memasuki lobi gedung dan bertanya kepada petugas keamanan di bagian resepsionis. Permisi Pak, saya ingin bertemu dengan Bapak Yoga Pratama, dari Divisi Pengembangan Bisnis. Oh, Bapak Yoga Pratama, mari. Saya antar ke lantai 7. Bu, kebetulan hari ini sedang ada acara syukuran Castle Cashilan di divisi mereka, ujar petugas keamanan itu dengan ramah. Syukuran? Syukuran apa? Hatiku semakin tidak tenang. Saat pintu lift terbuka di lantai 7, aku melihat sebuah ruangan kantor yang didekorasi dengan balon-balon berwarna putih dan emas. Ada sebuah papan bunga kecil di depan pintu masuk yang bertuliskan, "Selamat menempuh hidup baru, Yoga dan Mira." Langkahku terhenti. Napas duniaku seolah berhenti berdetak saat membaca nama itu. Yoga dan Mira. Seorang wanita muda dengan seragam kantor rapi menghampiriku sambil tersenyum. Cari siapa Bu? Ingin ikut syukuran pernikahan Pak Yoga ya? Aku berusaha menelan ludah. Tenggorokanku terasa sangat kering. Pernikahan, Pak Yoga Pratama baru saja menikah? Iya Bu. Heboh sekali di kantor ini. Pak Yoga itu kan idola di sini. Masih muda, tampan, dan selama ini kami semua mengira dia masih bujangan. Ternyata, dia baru saja meminang wanita cantik bernama Ibu Mira. Pernikahannya diadakan secara resmi beberapa hari lalu. Tadi Pak Yoga baru saja membagikan foto-foto pernikahannya di grup internal kantor. Jelas wanita itu dengan antusias, tanpa menyadari bahwa setiap kata yang ia ucapkan adalah belati yang menikam jantungku. Masih? Bujangan? Suaraku hampir tidak terdengar. Iya. Di data karyawan tetap kantor, status Pak Yoga adalah belum menikah. Beliau bahkan melampirkan surat keterangan lajang dari desa asalnya saat mendaftar promosi kenaikan pangkat kemarin. Hebat ya? Demi karier dan cinta, semuanya disiapkan dengan matang. Lanjutnya lagi. Aku merasa perutku mual. Yoga memalsukan statusnya. Dia mencuri kartu keluarga, dan buku nikah kami kemarin bukan untuk asuransi, melainkan untuk melenyapkan bukti bahwa aku pernah ada dalam hidupnya. Dia menggunakan identitas baru untuk menikahi wanita bernama Mira itu secara sah di mata hukum. Sementara aku dan Bella ditinggalkan di rumah lama kami, seperti sampah yang tidak lagi berguna. Aku melangkah maju, melewati wanita itu, dan menuju ke arah kerumunan orang di dalam ruangan. Di sana, di tengah ruangan, aku melihatnya. Yoga berdiri mengenakan setelan jas hitam yang sangat mewah. Di sampingnya, seorang wanita cantik dengan gaun putih anggun sedang tertawa manja sambil merangkul lengannya. Wanita itu pasti Mira. Dan
Yang paling menghancurkan hatiku adalah sosok wanita tua yang duduk di kursi barisan depan, sambil bertepuk tangan dengan penuh kebahagiaan. Itu adalah Ibu Esti, ibu mertuaku. Ia tampak begitu bangga melihat Yoga bersama Mira. Sesuatu yang tidak pernah ia tunjukkan kepadaku selama 7 tahun. Aku menjadi menantunya. Bella, yang terbangun dari tidurnya di gendonganku, tiba-tiba bersuara. Papa, it's a papa ma. Suara Bella yang melengking membuat beberapa orang menoleh, termasuk Yoga. Wajah Yoga yang tadinya penuh tawa, seketika berubah menjadi pucat pasi seputih kapas. Gelas minuman di tangannya hampir saja terjatuh. Ia menatapku dengan tatapan horor, seolah-olah melihat hantu yang bangkit dari kubur. Aku berdiri mematung di tengah ruangan, dikelilingi oleh orang-orang asing yang menatapku dengan bingung. Air mataku mengalir deras. Namun kali ini bukan karena sedih, melainkan karena kemarahan yang membara. Jadi ini kenaikan pangkat yang kamu maksud, Mas? Suaraku menggema di ruangan yang tiba-tiba menjadi hening itu. Yoga tidak menjawab, ia hanya berdiri mematung. Sementara Mira menatapku dengan dahi berkerut, mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat salah di hari bahagianya. Ibu Esti segera berdiri dan menghampiri Yoga, mencoba melindunginya seolah-olah aku adalah ancaman. Rahasia besar itu kini telah telanjang di depan mataku. Yoga bukan hanya seorang pengkhianat, dia adalah seorang penipu yang tega menghapus keberadaan istri dan anaknya demi memulai hidup baru yang bergelimang kepalsuan. Hening yang mencekam menyelimuti ruangan. Suara denting sendok yang tadinya riuh kini lenyap, digantikan oleh bisik-bisik tajam dari para karyawan perseroan terbatas yang menonton dari balik meja kerja mereka. Aku berdiri tegak, meski kakiku terasa seperti jeli di dalam dekapanku. Bella mulai merengek, merasa terancam oleh aura dingin yang memancar dari ayahnya sendiri. Mas, siapa wanita ini? Suara Mira memecah keheningan. Nada suaranya tidak terdengar seperti korban yang bingung, melainkan lebih seperti seorang ratu yang merasa wilayahnya diganggu. Ia menatapku dari ujung kaki hingga ujung kepala, dengan tatapan merendahkan. Yoga Birdham mencoba mengumpulkan sisa-sisa harga dirinya yang sudah tercecer di lantai. Dia hanya orang dari masa laluku. Mira, tolong, jangan didengarkan. Dia hanya ingin mengacaukan suasana, ucap Yoga dengan suara yang bergetar hebat. Ia bahkan tidak berani menatap mataku. Masa lalu, tanyaku dengan tawa getir yang meledak dari tenggorokanku. 7 tahun pernikahan. Seorang anak yang baru saja memanggilmu papa, dan dokumen kartu keluarga yang baru kemarin kamu curi dari rumah kita. Kamu sebut itu masa lalu, Yoga? Aku melangkah maju, mendekati meja panjang yang penuh dengan tumpeng dan kue-kue mewah. Aku mengambil salah satu bingkai foto yang dipajang di sana, foto Yoga dan Mira yang sedang berpelukan mesra di depan gedung kantor urusan agama. Hebat sekali. Bagaimana caranya kamu mendapatkan surat keterangan lajang? Berapa banyak orang yang kamu suap di kantor desa untuk memalsukan statusmu? Cacarku. Suaraku kini melengking, melepaskan semua rasa sakit yang kupendam sejak kemarin. Apa kamu tidak takut pada hukum? Ini penipuan, Yoga. Ini manipulasi data kependudukan dan catatan sipil. Cukup, Astri. Ibu Esti tiba-tiba berdiri dan menaruh tubuhnya di depan Yoga, seolah-olah putranya adalah pahlawan yang perlu dilindungi dari monster jahat. Jangan membuat keributan di sini. Malu dilihat orang banyak. Kalau kamu punya harga diri, seharusnya kamu sadar diri dan pergi. Aku menatap ibu mertuaku dengan rasa tidak percaya. Sadar diri. Ibu yang seharusnya sadar. Ibu tahu Yoga sudah punya istri dan anak. Tapi ibu justru berdiri di sini, merestui kemaksiatan ini. Di mana hati nurani ibu sebagai sesama wanita? Ibu Esti mendenggus, wajahnya yang penuh kerutan tampak semakin keras. Hati nuraniku ada pada kebahagiaan anakku. Selama 7 tahun, kamu hanya menjadi beban bagi Yoga. Karirnya mandek, hidupnya susah. Lihat sekarang, sejak bersama Mira, Yoga menjadi kepala divisi. Dia punya rumah mewah, punya masa depan. Mira berasal dari keluarga terpandang. Tidak seperti kamu yang hanya lulusan sekolah menengah atas dan hanya bisa menghabiskan uang gaji suami. Kata-kata itu menghantamku lebih keras
daripada tamparan fisik manapun. Jadi, selama ini ibu mertuaku memendam kebencian sedalam itu, hanya karena aku bukan berasal dari keluarga kaya. Mira melangkah maju, berdiri di samping Ibu Esti, dengan dagu terangkat. Dengar ya, Mbak siapa tadi? Astri, Mas Yoga sudah menceritakan semuanya padaku, katanya. Pernikahan kalian itu hanya karena kecelakaan masa lalu. Dia bertahan hanya karena kasihan. Tapi sekarang, dia sudah menemukan cinta sejatinya. Dan yang perlu kamu tahu, pernikahan kami ini sah secara hukum karena Mas Yoga memiliki dokumen resmi yang menyatakan dia belum pernah menikah. Ia tersenyum, sinis, lalu melanjutkan. Jadi di mata negara, akulah istri sahnya. Kamu hanya gangguan yang tidak tercatat. Lebih baik kamu pulang, urus anakmu itu, dan jangan pernah muncul lagi. Kalau tidak, aku bisa melaporkanmu atas pencemaran nama baik di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Aku merasa dunia di sekitarku mulai kabur. Kejahatan mereka begitu rapi. Mereka tidak hanya mengkhianatiku secara emosional, tapi juga menghapus keberadaanku secara administratif. Yoga benar-benar memanfaatkan posisinya untuk mengubah data di kartu tanda penduduk miliknya menjadi belum kawin. Papa jahat. Bella tiba-tiba berteriak sambil menangis histeris. Ia mencoba meronta dari gendonganku, ingin memukul ayahnya. Yoga tampak goyah sejenak melihat tangisan Bella. Namun, Ibu Esti segera membisikkan sesuatu di telinganya yang membuatnya kembali mengeras. Yoga menatapku dengan mata yang dingin dan tak berperasaan. Astri, bawa Bella pergi dari sini sekarang juga, perintah Yoga dengan nada final. Aku akan mengirimkan sejumlah uang ke rekeningmu untuk biaya hidup Bella. Tapi jangan pernah cari aku lagi. Anggap saja kita tidak pernah saling kenal. Aku sudah memulai hidup baru. Dan di hidupku yang baru, tidak ada tempat untuk wanita sepertimu. Beberapa petugas keamanan kantor mulai mendekat atas instruksi dari salah satu rekan Yoga yang merasa acara mereka terganggu. Aku tahu, jika aku terus bertahan di sini, aku hanya akan dipermalukan lebih jauh. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan Bella yang masih sesenggukan. Aku menatap Yoga, Mira, dan Ibu Esti satu persatu dengan tatapan yang tajam. Kalian pikir kalian sudah menang karena memiliki dokumen palsu dan posisi jabatan yang tinggi? Ucapku dengan suara rendah namun penuh penekanan. Kalian salah. Kebohongan yang dibangun di atas air mata anak yatim Karena bajiku. Bella sudah kehilangan ayahnya. Hari ini tidak akan pernah bertahan lama. Yoga, kamu mungkin bisa memalsukan statusmu di buku nikah, tapi kamu tidak akan pernah bisa menghapus darah dagingmu sendiri dari dunia ini. Aku berbalik, berjalan menuju lift dengan kepala tegak. Di belakangku, suara musik syukuran kembali diputar. Seolah-olah kehadiranku hanya sekadar gangguan kecil yang lewat. Namun, di dalam hati, aku bersumpah, aku tidak akan membiarkan mereka hidup tenang di atas penderitaanku. Jika hukum manusia bisa mereka beli dengan uang dan jabatan, aku akan mencari cara lain untuk mengungkap kebusukan mereka. Aku bukan lagi Astri yang lemah dan penurut. Astri yang itu sudah mati di dalam ruangan kantor ini. Saat pintu lift tertutup, aku menatap bayanganku di dinding perak lift. Mataku yang sembab kini memancarkan api dendam. Perang baru saja dimulai. Setelah pengusiran yang memalukan di kantor perseroan terbatas tempat Yoga bekerja, aku menyeret langkahku kembali ke rumah kami dengan sisa tenaga yang ada. Bella tertidur karena kelelahan menangis di pundakku. Napasnya yang teratur terasa kontras dengan dadaku yang bergemuruh hebat. Namun, sesampainya di depan pagar, aku menemukan kenyataan pahit lainnya. Beberapa kardus besar teronggok di teras rumah, dan kunci pintu sudah diganti. Yoga benar-benar ingin menghapusku dari sejarah hidupnya dalam semalam. Aku terduduk di atas salah satu kardus, memeluk Bella erat di bawah lampu teras yang temaram. Aku tidak punya tempat tujuan. Orang tuaku sudah lama tiada, dan teman-teman yang kukenal pun rata-rata adalah relasi Yoga. Di saat keputusasaan mulai mencekik, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan rumah. Sosok yang sangat kukenal keluar dengan langkah angkuh, masih mengenakan jas yang sama dengan yang ia pakai di pesta tadi. Masih punya nyali untuk datang ke sini, Mas? Tanyaku dengan suara serak.
Yoga berdiri beberapa meter dariku. Menjaga jarak seolah aku adalah wabah. Aku tidak ingin berdebat, Astri. Aku datang untuk menawarkan solusi. Kamu tidak bisa terus-menerus bersikap emosional seperti ini. Pikirkan masa depan Bella. Solusi? Aku tertawa sinis. Air mataku mengalir, tanpa bisa dicegah. Solusi macam apa yang ditawarkan oleh laki-laki yang memalsukan kartu keluarga dan status pernikahannya di kantor urusan agama. Yoga menghela napas. Ia menyalakan rokok dan menatap langit malam. Dengar, aku ini laki-laki normal, Astri. Bekerja di kota besar, jauh dari istri, dengan tekanan karir yang tinggi. Itu berat. Mira selalu ada di sampingku. Dia membantuku naik jabatan menjadi manajer pemasaran. Sementara kamu hanya bisa mengeluh tentang harga beras di desa. Aku butuh pendamping yang bisa membantuku bersosialisasi dengan kalangan elit. Jadi, karena itu kamu menikahinya. Karena jabatan, bukan hanya itu. Yoga menatapku dengan tatapan yang sangat asing. Dia bisa memberikan apa yang tidak bisa kamu berikan lagi. Kegairahan, koneksi, dan pengakuan. Tapi, aku tidak sepenuhnya kejam. Aku masih mencintai Bella. Dan jujur, di sudut hatiku, aku masih menghargai pengabdianmu selama 7 tahun ini. Ia melangkah lebih dekat. Suaranya merendah, menjadi bisikan yang sangat manipulatif. Aku sudah mencarikan sebuah rumah kontrakan yang layak untukmu. Di pinggiran kota ini. Tidak jauh dari kantor. Tapi cukup tersembunyi. Kamu dan Bella bisa pindah. Kisana Bas. Aku akan mencukupi semua kebutuhan materi kalian. Kamu akan mendapatkan uang bulanan yang lebih besar dari biasanya. Aku akan mendaftarkan Bella di sekolah dasar terbaik di kota ini. Aku menatapnya dengan rasa mual yang meluap. Kamu ingin menjadikanku istri simpanan? Di kota yang sama dengan istri barumu? Jangan sebut itu istri simpanan. Anggap saja ini pembagian tugas. Jawabnya tanpa rasa berdosa. Mira adalah istri untuk dunia kerjaku. Dan kamu tetap ibu dari anakku. Aku akan berlaku adil. Aku akan mengunjungimu 2 kali seminggu. Tapi syaratnya satu. Kamu harus diam. Jangan pernah muncul lagi di kantorku. Jangan pernah menghubungi keluarga, Mira. Dan jangan pernah menuntut status di depan hukum. Bagaimana dengan buku nikah kita? Bagaimana dengan status Bella di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil? Tuntutku. Yoga tersenyum tipis. Sebuah senyum yang memperlihatkan betapa ia merasa di Arzangen. Statusmu di dokumen negara sudah aku rapikan. Kamu tetap tercatat sebagai ibu kandung Bella. Tapi status pernikahan kita, anggap saja itu sudah berakhir secara administratif. Demi kelancaran karirku, jika kamu setuju, aku akan memberimu kunci rumah itu sekarang. Jika tidak, silakan pergi dari sini, tanpa membawa sepeser pun uang. Ingat Astri, kamu tidak punya pekerjaan, tidak punya tabungan atas namamu sendiri, dan tidak punya kuasa hukum untuk melawanku. Aku melihat ke arah Bella yang masih terlelap. Ancaman Yoga sangat nyata. Ia telah memutus akses keuanganku. Bahkan, rekening tabungan kami yang selama ini kugunakan untuk keperluan rumah tangga pun sudah ia blokir. Ia memaksaku memilih antara harga diriku atau kelangsungan hidup putriku. Kamu pikir aku akan menerimanya begitu saja, Mas? Bisikku. Kamu tidak punya pilihan lain, Astri. Jangan egois. Kamu mau Bella tumbuh di jalanan karena ibunya terlalu sombong untuk menerima bantuan? Yoga menyodorkan sebuah kunci dengan gantungan logo perseroan terbatas miliknya. Ambil kunci ini. Pindahlah besok pagi. Sopirku akan menjemputmu. Jadilah wanita yang penurut seperti dulu. Dan hidupmu akan tetap terjamin. Tanganku gemetar saat meraih kunci itu. Bukan karena aku tunduk, melainkan karena amarah yang kubungkus dengan rapat di dalam dadaku. Aku butuh tempat berteduh sementara. Aku butuh waktu untuk mengumpulkan kekuatan. Jika aku pergi sekarang tanpa persiapan, aku hanya akan kalah sebelum berperang. Baik, Mas. Ucapku pelan. Nyaris tak terdengar. Aku akan pindah. Yoga tampak puas. Ia menepuk pundakku sekilas sebelum berbalik menuju mobilnya. Bagus. Aku senang. Kamu akhirnya mulai berpikir logis. Sampai jumpa hari Sabtu. Aku akan membawakan mainan baru untuk Bella. Mobil hitam itu melesat pergi, meninggalkan kepulan asap yang menyesakkan. Aku menatap kunci di tanganku dengan kebencian yang mendalam. Kunci ini
bukan simbol perlindungan, melainkan simbol penjara yang ia bangun untukku. Malam itu, di teras rumah yang sudah bukan lagi milikku, aku bersumpah demi napas Bella. Aku akan menerima rumah kontrakan itu. Aku akan mengambil setiap rupiah yang ia berikan. Namun, setiap uang yang kuterima akan kugunakan untuk menyewa pengacara terbaik dan mencari bukti pemalsuan dokumen yang ia lakukan. Dia pikir dia telah berhasil menjinakkan aku dengan uang dan fasilitas. Dia lupa bahwa seorang ibu yang telah dikhianati dan diancam masa depan anaknya jauh lebih berbahaya daripada ribuan pasal hukum yang ada di kitab Andai Ngendang Hukum Pidana. Tunggu saja, Yoga Pratama. Kamu yang mengajariku bagaimana cara memanipulasi situasi. Dan aku akan menjadi murid yang lebih pintar darimu. Rumah kontrakan yang dijanjikan. Yoga ternyata terletak di sebuah kompleks perumahan yang cukup sepi di pinggiran kota. Bangunannya modern, catnya masih bersih, dan perabotan di dalamnya tampak baru. Namun bagiku, setiap sudut rumah ini berbau seperti pengkhianatan. Ini adalah sangkar emas yang dirancang Yoga untuk menyembunyikan dosanya dari mata dunia, sekaligus menjamin agar aku tetap berada dalam jangkauannya. Hari-hari pertamaku di sini kuhabiskan dengan kewaspadaan penuh. Aku tidak lagi menangis di depan Bella. Di sela-sela waktu mengurus rumah, aku mulai melakukan apa yang seharusnya kulakukan sejak lama. Mengumpulkan bukti, setiap struk belanja yang ditinggalkan Yoga, setiap rekaman suara saat dia datang berkunjung, hingga foto-foto kendaraan yang ia gunakan. Semuanya kusimpan dengan rapi, di dalam sebuah folder tersembunyi, di layanan penyimpanan awan. Aku tahu. Melawan seseorang yang memiliki jabatan sebagai manajer pemasaran, di sebuah perseroan terbatas besar, membutuhkan lebih dari sekadar air mata. Yoga datang 2 kali seminggu, persis seperti janjinya. Ia bersikap siola. Semuanya normal. Ia membawakan mainan mahal untuk Bella, dan kecupan di kening untukku. Sebuah kecupan yang membuatku ingin menyeka wajahku dengan kasar. Setiap kali ia berbalik. Kamu lihat kan Astri, di sini lebih tenang. Kamu tidak perlu bekerja. Cukup urus Bella dengan baik. Biarkan aku yang memikirkan sisanya. Ucap Yoga suatu sore, sambil memperhatikan Bella bermain di taman depan yang kecil. Aku hanya mengangguk, pelan, memaksakan sebuah senyum tipis. Iya mas, terima kasih. Namun, ketenangan semu itu tidak berlangsung lama. Masalah mulai muncul saat Mira, istri kedua Yoga yang ambisius, mulai mengendus keberadaanku. Rupanya, ia tidak puas hanya dengan memenangkan Yoga secara publik. Ia ingin menghapus sisu-sesennya sepenuhnya. Suatu pagi, saat aku baru saja selesai memandikan Bella, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah. Bukan mobil Yoga. Seorang wanita turun dengan kacamata hitam besar dan tas bermerek yang harganya mungkin setara dengan biaya hidupku selama setahun. Mira. Ia datang bersama Ibu Esti, ibu mertuaku yang kini telah sepenuhnya berpihak padanya. Aku membukakan pintu dengan jantung yang berdegup kencang. Mau apa kalian kesini? Mira melangkah. Masuk tanpa diundang. Matanya menyapu ruangan dengan tatapan jijik. Jadi di sini tempat persembunyianmu? Mas Yoga benar-benar terlalu baik memberikan fasilitas seperti ini untuk wanita yang bahkan tidak becus mengurus diri sendiri. Keluar dari rumahku Mira. Ucapku tegas. Ibu Esti maju selangkah, menatapku dengan kebencian yang sama seperti saat di kantor tempo hari. Mama, jangan mimpi Astri. Ini rumah yang dibayar dengan keringat anakku. Dan kami kesini bukan untuk berdebat. Kami kesini karena kami tahu apa yang kamu lakukan pada Bella. APA, maksud ibu? Tanyaku bingung. Jangan pura-pura bodoh, sahut Mira sambil mengeluarkan telepon selulernya. Ia menunjukkan sebuah foto yang diambil secara sembunyi-sembunyi dari balik pagar, beberapa hari lalu foto saat Bella sedang menangis di teras karena terjatuh saat bermain. Sementara aku sedang berada di dalam dapur. Foto itu diambil dari sudut yang membuatnya siola. Aku membiarkan Bella menangis berjam-jam tanpa pengawasan. Aku sudah menunjukkan ini pada Yoga. Lanjut Mira dengan senyum kemenangan. Aku bilang padanya bahwa kamu mengalami gangguan jiwa karena depresi diceraikan, dan kamu mulai melampiaskannya pada Bella. Kamu mengabaikan kesehatannya, membiarkannya kotor, dan tidak memberinya makan dengan layak.
Itu fitnah keji. Aku tidak pernah melakukan itu. Teriakku. Siapa yang akan percaya padamu? Sela Ibu ST. Kamu tidak punya pekerjaan. Tidak punya dukungan keluarga. Sedangkan Mira, dia sudah menyiapkan kamar yang sangat cantik untuk Bella di rumah utama. Dia bahkan sudah mendaftarkan Bella ke dokter, spesialis anak terbaik, untuk pemeriksaan psikologis. Sore harinya, Yoga datang dengan wajah yang merah padam, karena amarah. Ia tidak membawa mainan kali ini, ia membawa sebuah koper kecil. Mas, jangan percaya pada mereka. Mereka sengaja menjebakku. Aku memohon, memegang lengan jasnya. Yoga menepis tanganku dengan kasar. Mira benar, kamu sudah tidak stabil, Astri. Ibu juga bilang, kamu sering bicara sendiri dan membentak Bella. Aku tidak bisa membiarkan anakku tumbuh di tangan wanita yang penuh dendam dan tidak becus sepertimu. Papa mau kemana? Bella berlari mendekat, merasa takut melihat ketegangan di antara kami. Yoga langsung menggendong Bella. Bella sayang, mulai hari ini, Bella tinggal di rumah papa yang besar ya. Di sana ada mainan lebih banyak. Dan ada Tante Mira yang akan menemani Bella main setiap hari. Tidak, aku mau sama mama. Bella mulai menangis histeris. Tangan kecilnya menggepi-gapai ke arahku. Yoga, jangan lakukan ini. Kamu tidak bisa mengambil anakku begitu saja. Aku mencoba merebut Bella. Namun Yoga mendorongku, hingga aku tersungkur. Kelante. Aku punya hak asuh penuh secara de facto, Astri. Ingat, di data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, aku adalah ayah sahnya. Sementara kamu bahkan tidak bisa membuktikan status pernikahan kita, karena semua dokumen asli ada. Padaku, jika kamu mencoba melawan, aku akan melaporkanmu ke Kepolisian Negara Republik Indonesia atas tuduhan penelantaran anak. Yoga melangkah keluar pintu sambil menggendong Bella, yang terus berteriak memanggilku. Mobilnya melesat pergi, meninggalkan aku yang bersimpuh di lantai ruang tamu, yang kini terasa sangat luas dan hampa. Kehilangan ini jauh lebih menyakitkan daripada pengkhianatan pernikahan itu sendiri. Mereka telah merampas segalanya. Suamiku, statusku, rumahku, dan kini, jantung hatiku. Aku menatap ruangan kosong itu dengan pandangan kosong. Namun, di tengah kehancuran itu, sebuah kekuatan baru muncul. Jika mereka ingin bermain kotor dengan fitnah, maka aku akan membalas dengan kebenaran yang mematikan. Aku merangkak menuju meja kecil di sudut ruangan, mengambil telepon selulerku yang tersembunyi. Aku menekan sebuah nomor yang sudah kusimpan sejak lama. Nomor seorang pengacara spesialis hukum keluarga yang dikenal sangat berani dalam menangani kasus manipulasi data dan hak asuh anak. Hello, saya Astri. Saya butuh bantuan Anda untuk menjatuhkan seorang penipu. Keheningan di rumah kontrakan ini terasa seperti pisau yang menguliti kulitku perlahan-lahan. Setiap sudut ruangan masih menyisakan gema tangisan Bella yang meronta saat dibawa paksa oleh Yoga. Namun, aku tidak punya waktu untuk meratapi nasib. Pak Baskara, pengacara yang baru saja kutemui, menegaskan bahwa air mata tidak akan memenangkan perkara di depan hakim pengadilan agama. Ibu Astri, kita berhadapan dengan seseorang yang licin, ucap Pak Baskara saat kami bertemu di sebuah kafe tersembunyi. Yoga telah memanipulasi sistem informasi, administrasi kependudukan, dengan sangat rapi. Diotas Curtis. Dia adalah bujangan saat menikahi Mira. Namun, jejak digital dan saksi hidup tidak bisa dihapus semudah data di komputer. Aku memberikan semua bukti yang kupunya. Foto-foto pernikahan kami 7 tahun lalu. Rekaman suara Yoga yang mengakui bahwa ia menyembunyikan statusnya, hingga catatan transfer uang bulanan yang ia kirimkan untuk uang tutup mulut. Pak Baskara tersenyum tipis. Ini lebih dari sekadar perselingkuhan. Ini adalah tindak pidana pemalsuan asal-usul perkawinan, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara aku menyusun strategi hukum, di sisi lain kota surga palsu yang dibangun Yoga untuk Mira mulai retak. Melalui akun media sosial milik salah satu rekan kerja Yoga yang sengaja kupantau, aku mulai melihat pola yang sangat kukenal. Pola yang dulu membuatku merasa kesepian selama bertahun-tahun. Mira mulai sering mengunggah status bernada galau. Foto-foto kemesraan mereka di apartemen mewah kini jarang terlihat. Yoga kembali menggunakan alasan klasik. Tugas luar kota dari perseroan.
Terbatas tempatnya bekerja untuk mengaudit cabang di kota lain. Rupanya, karma bekerja lebih cepat dari yang kukira. Mira, wanita yang dulu begitu bangga merampas suamiku, kini mulai merasakan kecemasan yang sama dengan yang kurasakan dulu. Ia mulai membuntuti Yoga, dan apa yang ia temukan jauh lebih mengerikan dari sekadar perselingkuhan biasa. Suatu sore, aku menerima pesan singkat dari nomor yang tidak kukenal. Isinya hanya sebuah alamat hotel di pinggiran kota dan pesan singkat. Jika ingin melihat wajah asli suamimu, datanglah ke sini. Pukul 7 malam. Aku tahu itu jebakan. Atau mungkin ajakan dari seseorang yang sama-sama tersakiti. Dengen Janteng. Berdebar, aku pergi ke sana. Di lobi hotel yang remang-remang, aku melihat Mira sedang berdiri gemetar di balik pilar besar. Wajahnya yang biasanya penuh riasan mahal, kini tampak kusam karena air mata. Ia tidak melihatku. Matanya terpaku pada lift yang baru saja terbuka. Dari dalam lift, Yoga keluar sambil merangkul mesra seorang wanita muda yang tampak jauh lebih segar dari Mira. Wanita itu mengenakan seragam pramugari salah satu maskapai ternama. Mereka tertawa. Dan di jari manis wanita itu melingkar sebuah cincin emas yang ukirannya persis dengan nota yang kutemukan di saku jas Yoga beberapa waktu lalu. "Mas, Yoga?" teriak Mira. Suaranya pecah memenuhi lobi hotel. Yoga membeku. Wanita di sampingnya, yang belakangan ku ketahui bernama Sari, menatap Mira dengan bingung. "Siapa dia, Mas?" tanya Sari dengan suara manja. Dia hanya rekan kerjaku, Sari. Jangan dengarkan." Yoga mencoba mengulang naskah yang sama. Naskah yang dulu ia gunakan untuk membodohi Mira tentang keberadaanku. "Rekan kerja." Mira berlari dan menampar wajah Yoga dengan keras. "Aku istrimu, Yoga. Kita baru menikah secara resmi di kantor urusan agama beberapa bulan lalu. Ibu ST juga bersamaku sekarang. Dia sedang menunggu di mobil." Sari melepaskan rangkulan Yoga dengan kasar. "Istri? Apa maksudnya ini?" Mas Yoga bilang, dia bujangan yatim piatu yang tidak punya siapa-siapa di kota ini. Dia bilang, dia butuh pendamping untuk mengurus proyek besar di maskapai penerbangan tempatku bekerja. Aku melangkah keluar dari bayang-bayang pilar, berdiri tepat di hadapan mereka bertiga. Sebuah pertemuan yang sungguh ironis. Istri pertama yang dibuang, istri kedua yang dikhianati, dan calon istri ketiga yang sedang ditipu. "Luar biasa, Mas Yoga," ucapku tenang, meskipun tanganku mengepal kuat. "Kamu tidak hanya memalsukan dokumen negara untuk menikahi Mira, tapi kamu juga mengulangi modus yang sama untuk Sari. Berapa banyak buku nikah yang sebenarnya ingin kamu koleksi?" Sari menatapku, lalu menatap Mira. Kesadaran mulai muncul di wajahnya. "Jadi, dia bukan bujangan. Dia sudah punya istri dan anak berusia 7 tahun. Jawabku tajam. "Lalu dia menikahi wanita di sampingmu ini dengan mengaku lajang. Dan sekarang, dia menjanjikan hal yang sama padamu." Yoga menatap kami bertiga dengan tatapan yang sangat menyedihkan. Tidak ada lagi wibawa sebagai manajer pemasaran yang ia banggakan. Ia hanyalah seorang laki-laki pengecut yang terjebak dalam jaring kebohongannya sendiri. "Mira, Sari, aku bisa jelaskan," gumam Yoga lemah. "Tidak ada yang perlu dijelaskan," teriak Mira. Ia berbalik arah dan berlari keluar lobi. Tampaknya menuju mobil tempat Ibu Esti menunggu. Aku bisa membayangkan bagaimana hancurnya hati ibu mertuaku saat mengetahui putra kebanggaannya ternyata adalah seorang penipu berantai yang tidak punya rasa puas. Sari menatap Yoga dengan jijik. "Jangan pernah hubungi aku lagi. Aku akan memastikan manajemen maskapai tahu tentang kelakuan burukmu ini. Aku tidak sudi bersamamu. Apalagi menjadi bagian dari drama menjijikan ini." Sari melangkah pergi, meninggalkan Yoga yang berdiri mematung. Aku mendekatinya, menatap matanya yang kini penuh ketakutan. "Ini baru permulaan, Yoga," bisikku tepat di telinganya. "Mira mungkin akan menyerangmu secara emosional, tapi aku akan menyerangmu secara hukum. Pak Baskara sudah menyiapkan gugatan ke Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kamu akan kehilangan jabatanmu, harga dirimu, dan yang paling penting, kamu akan kehilangan Bella untuk selamanya." Aku berbalik dan berjalan pergi dengan langkah mantap. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku merasa beban di pundakku.
sedikit terangkat. Madu, di atas madu. Yoga pikir dia bisa terus membangun istana di atas penderitaan wanita. Namun dia lupa bahwa fondasi yang terbuat dari kebohongan hanya butuh satu kejujuran kecil untuk meruntuhkannya secara total. Aku segera menelepon Pak Baskara. Pak, kita punya bukti tambahan. Yoga bukan hanya memalsukan satu pernikahan, tapi dia sedang menyiapkan yang ketiga. Kita punya saksi baru bernama Sari. Malam itu, di bawah lampu kota yang dingin, aku menyadari bahwa perjuanganku bukan lagi tentang cinta yang dikhianati. Ini adalah tentang keadilan bagi diriku dan masa depan Bella. Yoga Pratama harus membayar setiap tetes air mata yang telah jatuh, dan aku akan memastikan dia tidak punya tempat lagi untuk bersembunyi. Suasana di lobi hotel itu masih terasa panas, meski Sari sudah melangkah pergi dengan derap langkah yang penuh amarah. Yoga berdiri mematung di tengah ruangan, sementara para tamu hotel mulai menoleh ke arah kami dengan pandangan penuh rasa ingin tahu. Aku bisa melihat keringat dingin mengucur di pelipis Yoga. Namun, badai yang sebenarnya baru saja dimulai ketika pintu kaca otomatis hotel terbuka, dan sosok Ibu Esti masuk dengan wajah yang pucat pasi, diikuti oleh Mira yang tampak seperti singa yang terluka. Yoga, apa yang Ibu dengar tadi di luar? Suara Ibu Esti bergetar. Ia memegang dadanya seolah sesak napas. Mira bilang, kamu bersama wanita lain? Kamu sedang mengurus proyek bersama pramugari? Yoga mencoba mendekat. Tangannya terulur ingin menenangkan ibunya. Ibu, ini hanya salah paham. Astri sengaja menjebakku agar aku terlihat buruk di depan kalian semua. Salah paham, Mira berteriak. Suaranya melengking hingga ke langit-lang lobi yang tinggi. Ia melemparkan tas tangannya yang mahal ke arah Yoga. Namun Yoga berhasil menghindar. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, Yoga. Kamu merangkul wanita itu, dan dia memanggilmu dengan sebutan yang sama dengan yang aku gunakan. Mira kemudian beralih menatapku. Matanya yang merah, karena air mata kini memancarkan kebencian. Namun bukan lagi kepadaku, melainkan kepada kenyataan pahit yang baru saja ia telan. Kamu, Astri, kamu benar-benar tahu semuanya bukan? Kamu tahu dia akan melakukan ini lagi? Aku menarik napas panjang dan melangkah mendekati Mira. Di saat seperti ini, tidak ada gunanya aku bersorak di atas penderitaannya. Kami berdua hanyalah bidak dalam permainan catur Yoga yang menjijikkan. Aku tidak tahu dia akan melakukannya secepat ini, Mira. Jawabku dengan nada datar. Tapi aku tahu karakter Yoga. Seorang pria yang tega memalsukan kartu keluarga dan status pernikahannya di kantor urusan agama demi mendapatkanmu. Tidak akan pernah merasa cukup hanya dengan satu wanita. Dia mencintai kekuasaan dan sensasi kebohongan, bukan mencintai kita. Ibu Esti terduduk di salah satu sofa lobi, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Ya Tuhan, Yoga, apa yang sudah kamu lakukan? Ibu mendukungmu karena ibu pikir kamu ingin memulai hidup yang lebih baik dengan wanita yang bisa mendukung kariermu. Ibu membuang Astri dan Bella karena ibu percaya pada kebohonganmu. Ibu juga ikut andil dalam hal ini. Ucapku tajam, menatap ibu mertuaku tanpa rasa iba sedikit pun. Ibu menutup mata pada kebenaran demi kemewahan yang dijanjikan Yoga. Sekarang lihatlah, menantu kesayangan ibu pun dikhianati oleh cara yang sama dengan yang ibu lakukan padaku. Mira tiba-tiba tertawa getir. Tawa yang terdengar sangat menyakitkan. Ia menatap Yoga dengan pandangan penuh jijik. Yoga, kamu tahu apa yang paling menyedihkan? Aku memberikan segalanya untukmu. Aku memberikan koneksi ayahku agar kamu bisa menjadi manajer pemasaran di perseroan terbatas itu. Aku bahkan setuju untuk merawat Bella, hanya karena aku ingin kamu benar-benar lepas dari masa lalumu. Mira melangkah lebih dekat ke arah Yoga. Suaranya kini merendah, namun penuh ancaman. Tapi sekarang aku sadar, aku bukan istrimu. Aku hanya batu loncatan bagimu. Dan wanita pramugari itu, dia adalah batu loncatanmu. Berikutnya, untuk masuk ke jaringan maskapai penerbangan nasional. Kamu tidak pernah mencintai siapapun selain ambisimu sendiri. Yoga mencoba memegang tangan Mira. Mira, tolong dengarkan aku. Kita bisa perbaiki ini. Aku hanya khilaf. Sari tidak berarti apa-apa.
Plak, satu tamparan keras mendarat di pipi kiri Yoga. Kali ini dari Mira dengan tenaga yang jauh lebih besar. Jangan pernah sebut namaku lagi. Mira berteriak. Ia kemudian menoleh ke arahku. Napasnya memburu. Astri, kamu bilang pengacaramu sudah menyiapkan gugatan ke Kepolisian Negara Republik Indonesia? Aku mengangguk pelan. Pak Baskara sudah menyiapkan semuanya. Tuduhan pemalsuan dokumen negara dan manipulasi asal-usul perkawinan. Mira menghapus air matanya dengan kasar, merapikan rambutnya yang sedikit berantakan, dan berdiri dengan tegak. Aura sombongnya telah hilang, digantikan oleh kedinginan yang mematikan. Aku punya bukti tambahan. Aku tahu di mana Yoga menyimpan stempel palsu dan dokumen-dokumen, surat keterangan lajang yang dia gunakan. Ayahku punya kenalan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan aku akan memastikan semua manipulasi datanya terbongkar hingga ke akarnya. Yoga memeting, wajahnya kini benar-benar pucat pasi. Ia menyadari bahwa ia baru saja kehilangan sekutu terkuatnya. Astri. Mira memanggil namaku dengan nada yang jauh lebih manusiawi dari sebelumnya. Aku minta maaf. Aku tahu kata-kataku tidak akan menghapus apa yang sudah kulakukan padamu dan Bella. Aku dulu buta karena cinta palsunya. Tapi sekarang, aku ingin melihat laki-laki ini hancur, lebih hancur daripada yang pernah kita rasakan. Ia mengulurkan tangannya kepadaku. Mari kita bekerja sama. Aku akan mengembalikan Bella padamu malam ini juga. Dia tidak pantas berada di rumah yang penuh dengan aroma kebohongan Yoga. Aku menatap tangan Mira sejenak, lalu menyambutnya. Sebuah aliansi yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya telah terbentuk. Istri pertama dan istri kedua bersatu untuk menjatuhkan pria yang telah menghancurkan martabat mereka. Baik Mira, ucapku tegas. Demi Bella dan demi keadilan. Ibu Esti hanya bisa meratapi nasib di sudut lobi. Sementara Yoga terduduk lemas di lantai, dikelilingi oleh puing-puing kebohongannya, yang kini runtuh menimpa dirinya sendiri. Ia telah kehilangan segalanya. Karirnya yang dibangun di atas koneksi Mira, restu ibunya yang kini berubah menjadi malu. Dan yang paling penting, ia kehilangan kendali atas wanita-wanita yang selama ini ia anggap bisa ia kendalikan. Malam itu, di bawah temaram lampu lobi hotel, sebuah babak baru dimulai. Kami bukan lagi wanita-wanita yang memperebutkan satu pria pengecut. Kami adalah para penuntut keadilan yang siap menyeret Yoga Pratama ke balik jeruji besi lembaga pemasyarakatan. Malam itu, aspal jalanan kota tampak mengkilap, memantulkan cahaya lampu jalan yang buram. Aku duduk di dalam mobil mewah, milik Mira Mobil, yang kemungkinan besar dibeli menggunakan uang hasil promosi Yoga yang penuh tipu daya. Keheningan di dalam kabin terasa sangat canggung. Mira menyetir dengan rahang yang mengeras, sementara Ibu Esti duduk di kursi belakang. Terus terisak pelan, sambil memegangi sapu tangannya. Aku tidak pernah membayangkan akan berada di satu mobil denganmu dalam situasi seperti ini. Ucap Mira memecah kesunyian, matanya tetap tertuju pada jalanan. Aku juga tidak. Jawabku jujur, tapi tujuanku hanya satu. Bella. Aku tidak peduli. Pada hal lain saat ini, Mira mengangguk kecil. Yoga menaruh Bella di rumahku. Dia bilang pada Bella bahwa kamu sedang sakit parah dan harus dirawat di rumah sakit jiwa. Dia benar-benar monster. Astri. Dia mencuci otak anak sekecil itu agar membencimu. Mendengar itu, tanganku mengepal hingga kuku-kukuku memutih. Amarahku kembali tersulut. Bagaimana mungkin seorang ayah kandung tega menanamkan racun seperti itu pada anaknya sendiri? Sesampainya di rumah mewah milik Mira, sebuah rumah yang jauh lebih megah daripada rumah kontrakan sangkar emas yang diberikan Yoga kepadaku, Mira segera membuka pintu depan dengan kasar. Di dalam ruang tengah yang luas, aku melihat Bella sedang duduk di atas karpet bulu, dikelilingi oleh tumpukan mainan mahal yang masih baru. Namun, wajahnya tidak menunjukkan kegembiraan. Ia tempok lesu, matanya sembab, dan ia terus memeluk boneka. Beruang lamanya satu-satunya benda yang ia bawa dari rumah kami. Bella, teriakku spontan. Putri kecilku itu menoleh, matanya membelalak. Ketakutan terpancar jelas dari wajahnya. Ia mundur beberapa langkah, menjauh dariku. Mama, kata papa. Mama sakit. Mama mau gigit Bella. Hatiku hancur berkeping-keping.
Aku berlutut di lantai, merentangkan tangan, sambil berurai air mata. Tidak sayang, Mama tidak sakit. Mama sehat. Papa bohong nak. Mama jemput Bella, karena Mama kangen sekali. Bella menatapku dengan ragu, lalu menatap Mira yang berdiri di sampingku. Mira mengangguk pelan, wajahnya tampak melunak. Papa bohong Bella. Mama Astri sangat sayang sama Bella. Kesini, peluk mamamu. Tangisan Bella pecah. Ia berlari secepat, kilat dan menghambur ke pelukanku. Mama, Bella takut. Bella, mau pulang. Aku mendekapnya erat, menciumi puncak kepalanya berkali-kali, seolah takut ia akan menghilang lagi. Di belakang kami, Ibu Esti hanya bisa bersandar di pintu, sambil menangis terseduh-seduh, menyadari betapa besar kerusakan yang telah disebabkan oleh putra kebanggaannya. Ayo, kita tidak punya banyak waktu, ucap Mira tegas. Yoga pasti sedang menuju ke sini. Setelah ia sadar dari keterkejutannya di hotel tadi, kita harus ke kantor polisi sekarang juga. Aku segera menggendong Bella keluar. Kami menuju ke markas kepolisian resor terdekat. Di sana, Pak Baskara, pengacaraku, sudah menunggu bersama timnya. Mira ternyata bergerak lebih cepat. Ia sudah menghubungi ayahnya, yang merupakan seorang pengusaha, berpengaruh untuk memastikan laporan kami segera diproses tanpa hambatan birokrasi. Di ruang pengaduan, suasana menjadi sangat formal. Aku memberikan keterangan sebagai istri pertama, yang sah namun dilenyapkan secara administratif. Mira, di sisi lain, memberikan keterangan sebagai istri kedua, yang ditipu dengan dokumen palsu. Ia menyerahkan sebuah tas berisi bakti-bakti krusial, yang ia ambil dari brankas pribadi Yoga di rumahnya. Stempel palsu kantor urusan agama. Beberapa lembar surat keterangan lajang kosong, yang sudah ditandatangani secara ilegal, serta catatan manipulasi data kependudukan dan catatan sipil. Ini adalah kasus tindak pidana pemalsuan dokumen yang sangat terencana, ujar petugas penyidik yang mencatat laporan kami. Pelaku bisa dijerat dengan pasal 263 dan pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemalsuan surat dan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik. Ancamannya bisa mencapai 7 tahun penjara. Saat kami sedang menandatangani berita acara pemeriksaan, tiba-tiba kegaduhan terjadi di depan pintu masuk kantor polisi. Yoga datang dengan napas terengah-engah, wajahnya kusut, dan jasnya sudah tidak rapi lagi. Ia mencoba masuk ke dalam ruang penyidikan namun dihadang oleh beberapa petugas kepolisian. Astri, Mira, jangan lakukan ini. Kita bisa bicarakan baik-baik, teriak Yoga dari luar. Ibu, tolong bicara pada mereka. Aku melakukan ini demi keluarga kita. Ibu Esti, yang selama ini selalu membelanya, kali ini bangkit dari kursi tunggu. Ia berjalan perlahan, menghampiri Yoga di balik garis pembatas petugas. Tanpa sepatah kata pun, Ibu Esti melepaskan sebuah tamparan keras ke pipi Yoga, tamparan kedua yang diterima Yoga malam itu. Ibu tidak punya anak seorang penipu. Yoga, ucap Ibu Esti dengan suara yang dingin namun bergetar. Ibu yang salah karena terlalu memanjakanmu dan menutup mata pada kebenaran. Sekarang, tanggung jawabkan perbuatanmu di hadapan hukum. Jangan panggil ibu lagi sampai kamu benar-benar bertobat. Yoga jatuh terduduk di lantai kantor polisi, meratap dan memohon. Namun, petugas segera memborgol tangannya. Statusnya kini resmi, menjadi tersangka atas laporan ganda dari 2 wanita yang telah ia khianati. Aku memeluk Bella lebih erat, menutupi telinganya, agar ia tidak perlu mendengar suara ratapan ayahnya yang memilukan. Mira berdiri di sampingku, menatap Yoga dengan tatapan kosong. Sudah selesai, Astri? Bisik Mira. Belum, jawabku sambil menatap lurus ke depan. Ini baru awal dari pembersihan hidupku. Aku harus memastikan Bella mendapatkan kembali haknya. Dan aku mendapatkan kembali martabatku sebagai seorang ibu. Malam itu, Yoga Pratama resmi mendekam di sel tahanan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Karier cemerlangnya di perseroan terbatas sebagai manajer pemasaran berakhir seketika seiring dengan terbitnya surat penahanan tersebut. Saat aku melangkah keluar dari kantor polisi menuju taksi yang sudah dipesan Pak Baskara, aku menatap langit,
Malam yang kini tampak sedikit lebih cerah. Bella sudah tertidur pulas di pundakku. Aku tahu, perjuangan di pengadilan nanti akan panjang dan melelahkan. Tapi setidaknya, malam ini, kebohongan itu telah runtuh. Pagi ini, udara terasa sedikit lebih ringan untuk dihirup. Meskipun beban di pundakku belum sepenuhnya terangkat. Aku berdiri di depan cermin, merapikan setelan kemeja kerja yang sudah lama tersimpan di sudut lemari. Hari ini bukan sekadar hari biasa. Hari ini adalah langkah pertamaku untuk mengambil kembali identitas yang sempat dicuri. Bersama Pak Baskara, aku harus mendatangi kantor dinas kependudukan dan catatan sipil untuk memulihkan status administrasiku yang telah dimanipulasi oleh Yoga. Mama cantik sekali, celoteh Bella sambil mengunyah roti bakarnya. Ia sudah kembali ceria. Meskipun terkadang, ia masih sering terbangun di malam hari dan mencari keberadaanku. Aku tersenyum ke arahnya. Sebuah senyum tulus yang kini tak lagi dipaksakan. Di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil, Pak Baskara menunjukkan taringnya sebagai pengacara handal. Kami membawa surat pengantar dari kepolisian resor dan bakti-bakti pemalsuan yang dilakukan Yoga. Prosesnya cukup berbelit, namun melihat nama-namaku kembali bersanding dengan nama Yoga di dalam data sistem informasi administrasi kependudukan. Sebagai istri sahanya, agar aku bisa menggugat cerai secara resmi, memberikan kepuasan tersendiri. Status kartu tanda penduduk milik Yoga, yang tadinya belum kawin, kini resmi dikunci oleh petugas karena adanya sengketa hukum. Semua sudah sesuai jalur, Ibu Astri, ujar Pak Baskara saat kami keluar dari gedung pemerintahan tersebut. Langkah selanjutnya adalah sidang perdana di pengadilan negeri. Ini akan menjadi sidang pidana untuk kasus pemalsuan dokumennya. Sebelum kita melangkah ke pengadilan agama untuk urusan perceraian dan hak asuh anak. 1 minggu kemudian, hari yang dinanti itu tiba. Gedung pengadilan negeri tampak kaku dan dingin. Aku melihat Mira datang dengan setelan hitam elegan. Ia tampak lebih tenang sekarang. Di sampingnya, Ibu Esti berjalan tertatih. Wajahnya tampak jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Kami tidak saling bicara banyak. Hanya sebuah anggukan kecil, sebagai tanda bahwa kami berada di pihak yang sama. Saat pintu ruang sidang dibuka, sosok Yoga pun muncul. Ia mengenakan kemeja putih dan rompi tahanan berwarna oranye. Tidak ada lagi sisa-sisa wibawa sebagai manajer pemasaran dari perseroan terbatas terkemuka yang dulu ia banggakan. Rambutnya berantakan dan matanya cekung. Begitu melihatku dan Mira duduk bersandingan di bangku saksi, ia sempat tertegun. Sidang dimulai dengan pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Setiap kalimat yang dibacakan terdengar seperti bab-bab dalam novel horor bagi hidupku. Dakwaan mengenai pemalsuan buku nikah, manipulasi surat keterangan lajang, hingga penipuan terhadap institusi negara. Saudara terdakwa, apakah saudara mengerti isi dakwaan ini? Tanya ketua majelis hakim dengan suara menggelegar. Yoga menandok. Dalam, mengerti, Yang Mulia, jawabnya lirih. Giliran Mira memberikan kesaksian. Ia sangat berani. Ia memaparkan bagaimana Yoga meyakinkannya dengan segala dokumen palsu itu, dan bagaimana Yoga memanfaatkan koneksi keluarganya untuk kepentingan pribadi di perseroan terbatas tempatnya bekerja. Mira bahkan menyerahkan rekaman pembicaraan di mana Yoga mengakui bahwa ia mencuri dokumen dari rumah kami. Lalu, giliranku tiba. Aku duduk di kursi saksi, berhadapan langsung dengan laki-laki yang pernah kucintai sepenuh hati selama 7 tahun. Aku menceritakan semuanya. Dari detik dia mencuri kartu keluarga kami, hingga saat dia mencoba menjadikanku istri simpanan di sebuah rumah kontrakan terpencil. Apakah benar saudara terdakwa mengancam akan merampas anak Anda jika saksi tidak menuruti keinginannya? Tanya hakim kepadaku. Benar Yang Mulia, jawabku tegas sambil menatap Yoga. Dia menggunakan Bella sebagai alat untuk membungkam mulut saya. Dia mencuci otak putri saya dengan mengatakan bahwa saya mengalami gangguan jiwa agar Bella membenci saya. Yoga tiba-tiba mengangkat kepalanya. Astri, tolong, aku melakukan itu karena aku bingung. Aku tidak ingin kehilangan Bella, teriaknya, memecah kesunyian ruang sidang. Diam terdakwa, saudara akan diberikan waktu untuk bicara nanti, tegur hakim,
sambil mengetuk palu. Setelah kesaksian berakhir, suasana menjadi sedikit mereda saat sidang diskors untuk istirahat. Pak Baskara mengajakku ke kafetaria gedung pengadilan. Namun, di koridor, aku dicegat oleh pengacara yoga yang mencoba melakukan negosiasi terakhir. Ibu Astri, klien kami bersedia menyerahkan semua aset yang tersisa atas namanya kepada Anda, termasuk rumah lama kalian. Asalkan Anda bersedia mencabut laporan terkait pemalsuan dokumen tertentu yang bisa meringankan hukumannya, ujar Penggakara. Itu. Aku menatapnya dengan pandangan dingin. Katakan pada klien Anda, harga diri saya dan kesehatan mental anak saya tidak bisa dibeli dengan aset apapun. Saya ingin dia mendapatkan hukuman maksimal sesuai kitab undang-undang hukum pidana. Saya ingin Bella tumbuh dengan mengetahui bahwa keadilan itu ada. Ibu Esti mendekat ke arahku saat pengacara itu pergi. Ia memegang tanganku dengan gemetar. Astri, maafkan ibu. Ibu benar-benar malu. Jika kamu butuh saksi tambahan untuk kelakuan yoga di masa lalu, ibu bersedia bicara di depan hakim. Aku menarik napas panjang. Melihat ibu mertuaku yang kini tersadar, membuat hatiku sedikit melunak. Namun tidak untuk yoga. Terima kasih, Bu. Kebenaran adalah satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan kita sekarang. Sidang dilanjutkan dengan pembuktian dari pihak kantor urusan agama dan petugas dinas, kependudukan, dan catatan sipil yang dikelabui yoga. Semua bukti sudah telak. Yoga tidak punya ruang untuk menghindar. Di akhir persidangan hari itu, ia hanya bisa menangis sesenggukan di kursi pesakitan, menyadari bahwa hidup yang ia bangun dengan kebohongan kini benar-benar telah rata dengan tanah. Saat aku melangkah keluar dari gedung pengadilan negeri, aku menatap langit sore yang mulai kemerahan. Bella menunggu di dalam mobil bersama asisten Mira. Aku tahu, setelah ini masih ada sidang cerai di pengadilan agama yang harus kuhadapi. Tapi setidaknya, di mata hukum dan negara, aku bukan lagi wanita yang hilang. Aku telah mengambil kembali namaku. Aku telah mengambil kembali martabatku. Dan yang paling penting, aku telah memastikan bahwa Bella tidak akan pernah lagi diajari oleh seorang penipu. 3 bulan telah berlalu sejak badai pengkhianatan itu memporak-porandakan duniaku. Hari ini, aku berdiri di koridor pengadilan agama yang ramai, menggenggam sebuah map hijau berisi salinan putusan yang telah lama kunantikan. Udara siang ini terasa begitu bersih, seolah-olah semesta baru saja selesai membasuh sisa-sisa jelaga dari hidupku. Di dalam ruang sidang yang kaku tadi, hakim ketua telah mengetukkan palunya 3 kali. Suara ketukan itu menggema di seluruh ruangan, menandai berakhirnya ikatan pernikahanku dengan Yoga Pratama secara sah, menurut hukum negara dan agama. Aku resmi bercerai. Lebih dari itu, majelis hakim memberikan hak asuh penuh atas Bella kepadaku. Yoga, yang kini sedang menjalani masa tahanannya, hanya diberikan hak untuk dikunjungi, sesuai dengan jadwal yang akan aku tentukan di masa depan. Itu pun jika kondisi psikologis Bella sudah benar-benar pulih. Yoga dijatuhi hukuman 5 tahun penjara oleh pengadilan negeri atas pelanggaran pasal 263 dan pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pemalsuan dokumen otentik dan pemberian keterangan palsu ke dalam akta otentik. Kariernya di perseroan terbatas tempatnya bekerja sudah lama berakhir dengan surat pemecatan secara tidak hormat. Semua fasilitas, rumah mewah, dan mobil yang ia nikmati bersama Mira telah disita atau dikembalikan karena terbukti didapatkan melalui manipulasi jabatan dan dukungan dana keluarga. Mira yang kini juga menuntut ganti rugi. Saat aku melangkah keluar menuju halaman gedung, aku melihat Mira sedang berdiri bersandar pada mobilnya. Ia tidak lagi mengenakan pakaian mewah yang mencolok. Ia tampak lebih sederhana, namun jauh lebih tenang. Sudah selesai? Tanya Mira pendek saat aku mendekat. Sudah. Semuanya sudah resmi. Jawabku, sambil menunjukkan map di tanganku. Mira tersenyum tipis. Sebuah senyum yang kini terasa tulus. Aku juga baru saja menyelesaikan urusan pembatalan pernikahanku. Secara administratif, aku tidak pernah dianggap menikah dengannya, karena dokumennya palsu sejak awal. Aku akan pergi ke luar negeri pekan depan, Astri. Aku ingin memulai hidup baru di sana. Menjauh dari semua kenangan buruk ini. Aku mengulurkan tangan. Dan kali ini,
Kami bersalaman sebagai dua orang wanita yang telah berhasil melewati badai yang sama. Hati-hati Mira. Terima kasih sudah membantu mengungkap kebenaran di saat-saat terakhir. Jangan berterima kasih. Aku melakukannya juga untuk diriku sendiri, sahutnya sebelum masuk ke mobil. Jaga Bella baik-baik. Dia anak yang kuat. Mobil Mira berlalu, meninggalkan aku yang kini menatap sosok wanita tua yang duduk di bangku taman pengadilan. Ibu Esti. Ia tampak semakin ringkih. Sejak Yoga masuk penjara, ia tinggal di sebuah rumah kecil milik kerabatnya. Kebenciannya padaku telah luluh, berganti dengan rasa malu dan penyesalan yang mendalam. Aku menghampirinya. Ibu mau saya antar pulang? Ibu Esti menatapku dengan mata yang sembab. Ibu tidak tahu harus bagaimana meminta maaf padamu. Ibu telah dibutakan oleh ambisi Yoga. Ibu telah ikut menyakiti cucu ibu sendiri. Semuanya sudah terjadi, Bu. Ucapku lirih, sambil mengusap bahunya. Saya sudah memaafkan ibu. Tapi butuh waktu untuk membuat semuanya kembali seperti dulu. Untuk sekarang, fokuslah pada kesehatan ibu. Mengenai Bella, saya akan membawanya mengunjungi ibu sesekali. Jika dia sudah siap, aku mengantar Ibu Esti ke taksi yang sudah kupesan. Lalu aku menuju sebuah taman kecil di dekat gedung pengadilan, tempat Bella menungguku bersama Pak Baskara. Melihat Bella berlari ke arahku dengan tawa yang lepas, aku menyadari bahwa pengorbananku selama ini tidak sia-sia. Kini, aku tidak lagi bergantung pada uang kiriman Yoga yang penuh darah dan air mata. Dengan bantuan modal usaha kecil-kecilan dari tabungan yang berhasil diselamatkan Pak Baskara, aku membuka sebuah toko roti di rumah lama. Rumah yang akhirnya berhasil kuambil kembali hak kepemilikannya. Statusku di kartu tanda penduduk kini telah diperbarui, mencerminkan identitas baruku sebagai wanita mandiri yang bebas dari bayang-bayang penipu. Sore itu, aku duduk di bangku taman sambil melihat Bella mengejar kupu-kupu. Aku merenungkan kata-kata yang dulu sempat kuucapkan di hadapan Yoga saat dia mencoba menjadikanku istri simpanan. Saat itu aku berkata bahwa seorang ibu harus bahagia agar anaknya bisa bahagia. Dulu, aku berpikir kebahagiaan adalah memiliki suami yang sukses dan rumah yang megah, tidak peduli seberapa banyak kebohongan yang ada di dalamnya. Namun kini aku mengerti. Kebahagiaan sejati adalah saat aku bisa menatap cermin tanpa rasa malu. Saat aku bisa memeluk anakku tanpa rasa takut. Dan saat aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri tanpa perlu dokumen palsu untuk membuktikan siapa diriku. Yoga mungkin telah merampas 7 tahun hidupku, tapi dia tidak bisa merampas masa depanku. Ia terkunci di balik jeruji besi yang ia bangun sendiri dengan egonya. Sementara aku dan Bella kini terbang bebas di bawah langit yang luas. Matahari mulai terbenam di ufuk barat, menciptakan semburat warna jingga yang cantik di langit. Aku menggandeng tangan Bella, berjalan perlahan menuju mobil. Perjalanan kami masih panjang, penuh tantangan, dan mungkin tidak akan selalu mudah. Namun, satu hal yang pasti, kami tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun mencuri cahaya kami. Kita mau kemana? Tanya Bella dengan wajah ceria. Kita mau pulang, sayang. Jawabku mantap. Ke rumah kita yang sebenarnya. Rumah yang penuh dengan kejujuran. Cerita tentang pengkhianatan Yoga Pratama kini telah menjadi sebuah bab tertutup dalam buku hidupku. Aku telah menulis ulang akhirnya. Bukan dengan tinta air mata, melainkan dengan tinta keberanian dan kebenaran. Surga palsu itu telah runtuh. Dan di atas puing-puingnya, aku telah membangun sebuah dunia baru yang jauh lebih nyata dan jauh lebih indah.